Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri atau PM Inggris Boris Johnson di Almau, Jerman, Senin. Pertemuan keduanya berlangsung di sela-sela pelaksanaan KTT G7. Saat berbincang, PM Boris Johnson tampak seperti meninjau dan menunjuk Presiden Jokowi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa kedua pemimpin mengapresiasi kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Dalam pertemuan itu, ucap Retno, PM Boris Johnson mengatakan bahwa roadmap untuk kerjasama bilateral sudah ada. Hal lainnya disampaikan Presiden Jokowi dan PM Boris Johnson adalah keduanya bersepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang energi baru terbarukan dan ketahanan pangan. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar RI untuk Jerman Arif Hafaz Oegrosedo serukan atasi krisis pangan. Masih dari KTT G7, Presiden Jokowi saat menyampaikan pandangannya menyerukan negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrim. Menurut dia, pangan adalah permasalahan hak asasi manusia yang paling besar. Para perempuan dari keluarga miskin dipastikan menjadi yang paling menderita menghadapi kekurangan pangan bagi anak dan keluarganya. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya dukungan negara G7 untuk mengintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok global. Menurut Presiden Jokowi, terdapat dua cara untuk merealisasikan hal tersebut. Yang pertama adalah fasilitas ekspor gandum Ukraina dapat segera berjalan. Yang kedua, menurut Presiden, adalah komunikasi secara proaktif kepada publik dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi. Presiden Jokowi menaruh perhatian besar pada dampak perang terhadap rantai pasokan pangan dan pupuk. Khusus untuk pupuk, jika kita gagal menanganinya, maka krisis beras yang menyangkut 2 miliar manusia terutama di negara berkembang dapat terjadi, ungkap Presiden. Di akhir sambutannya, Presiden kembali menyerukan pentingnya negara G7 dan G20 untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan ini, juga mengundang para pemimpin G7 untuk hadir dalam KTT G20 di Bali. Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan melanjutkan undang-undang untuk membatalkan aturan tentang perdagangan usai Brexit dengan Irlandia Utara. Kondisi itu tentu berpotensi menimbulkan bentrokan lebih lanjut dengan Uni Eropa. Undang-undang yang secara sepihak akan menggantikan bagian dari kesepakatan usai Brexit yang disepakati pada 2020 oleh Inggris dan Uni Eropa. Akan dikirim kembali ke Majelis Rendah Parlemen untuk apa yang disebut pembacaan kedua. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan prioritas London adalah untuk melindungi kesepakatan damai 1998 yang menurut Irlandia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain dapat terancam dengan mengganti bagian-bagian dari protokol Irlandia Utara. Menghentikan beberapa pemeriksaan barang, Inggris berencana untuk menghentikan beberapa pemeriksaan barang yang pindah ke Irlandia Utara dari seluruh Inggris Raya dan itu menantang perang yang dimainkan oleh pengadilan UI. Duta Besar Uni Eropa untuk Inggris João Vale de Almeida mengatakan rencana Inggris itu ilegal dan tidak realistis. Komisi Eropa telah meluncurkan proses hukum terhadap Inggris yang berpotensi mengarah pada perang dagang. Pejabat Uni Eropa mengatakan Johnson sedang mencoba untuk mendapatkan kembali dukungan di antara anggota parlemen di Partai Konservatif setelah ia memenangkan mosi tidak percaya awal bulan ini. Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bersepakat memperkuat kerjasama di bidang energi baru terbarukan dan ketahanan pangan. Kesepakatan tersebut dicanangkan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saat pertemuan bilateral di sela-sela pelaksanaan KTT G7 di Almau, Jerman, Senin 27 Juni. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa kedua pemimpin mengapresiasi kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Retno juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu PM Boris Johnson mengatakan roadmap untuk kerjasama bilateral sudah ada. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar RI untuk Jerman Arif Hafaz Oegrosedo. Rencana kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia menjadi headline media asing. Jokowi disebut akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow setelah KTT G7 di Jerman pada 26 sampai 28 Juni mendatang. Salah satunya Reuters, AFP hingga Al Jazeera. Reuters sendiri memuat
Judul Ketua G20 Indonesia dorong perdamaian dengan kunjungan Ukraina Rusia. Presiden Indonesia dan Ketua G20 Joko Widodo akan mengunjungi rekan-rekan di Ukraina dan Rusia minggu depan dan mendesak untuk resolusi damai untuk konflik mereka. Menjadi perjalanan pertama pemimpin negara Asia, demikian laporan dari media tersebut. AFP juga memberitakan hal serupa. Presiden Indonesia dan Ketua G20 Joko Widodo akan mengunjungi para pemimpin Ukraina dan Rusia bulan ini untuk membahas dampak ekonomi dan kemanusiaan dari invasi Moskow. Menurut laporan tersebut, AFP juga menulis bahwa Indonesia seperti kebanyakan negara berkembang utama telah mempertahankan posisi netral dalam perang. Jokowi tulis media itu lagi telah menyuruhkan resolusi damai untuk konflik Rusia-Ukraina. Widodo menolak mengirim senjata ke Ukraina sebagai tanggapan atas permintaan Zelensky, alih-alih menawarkan bantuan kemanusiaan, tambah laporan tersebut. Laporan Al Jazeera bertajuk Presiden Indonesia dorong perdamaian dengan Ukraina. Rusia kunjungi juga melaporkan hal senada. Presiden Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi Ukraina dan Rusia minggu depan untuk bertemu dengan rekan-rekannya dan mendorong penyelesaian damai untuk konflik yang berkelanjutan, tulis media itu. Sebelum kunjungan Jokowi ke Rusia dibongkar media Kremlin, TASS, sumber media itu memberitakannya 14 Juni 2022. Disebut Jokowi akan datang 30 Juni, namun tak disebutkan kunjungan juga akan dilakukan ke Ukraina. Indonesia adalah mitra penting Rusia yang telah mempertahankan hubungan politik dan ekonomi yang intensif. Apalagi Indonesia tetap mengundang Rusia untuk hadir dalam KTT G20 Bali, kata sumber itu. Kami pasti akan pergi, tetapi dalam format apa yang akan diputuskan nanti. KTT akan berlangsung pada 15-16 November. Ada banyak waktu, kita lihat saja, jelas sumber lagi. Presiden Joko Widodo berencana menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana pertemuan Jokowi dengan Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin itu lantas disoroti anggota Komisi 1 DPR RI, Kristina Aryani. Kristina menilai bahwa rencana Jokowi itu sangat tepat dan akan memiliki dampak bagi Indonesia. Rencana tersebut merupakan langkah tepat karena Indonesia bisa punya kontribusi makin jelas dalam konflik Rusia dan Ukraina yang kita ketahui bersama dampaknya sekarang makin kompleks, kata Kristina di Jakarta. Menurutnya, langkah Jokowi bertemu dengan kedua pimpinan negara yang tengah berkonflik itu seolah memperlihatkan peran Indonesia semakin nyata, khususnya dalam mengusahakan perdamaian. Sikap aktif Jokowi itu, kata dia, membuktikan Indonesia tidak hanya berdiam diri, tapi berani mengambil sikap di tengah keraguan negara mengambil langkah terkait konflik Rusia dan Ukraina. Indonesia tampak berani dengan melakukan pertemuan bersama pimpinan kedua negara tersebut dengan pertimbangan utamanya tentang kemanusiaan. Oleh sebab itu, dia pun mengatakan bahwa upaya Presiden Jokowi itu perlu diapresiasi dan didukung. Presiden Jokowi merupakan pimpinan negara pertama di Asia yang melakukan kunjungan ke Rusia dan Ukraina, sehingga sudah sewajarnya kita apresiasi dan harus didukung, ucapnya. Sebelumnya, kabar rencana pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pimpinan Ukraina dan Rusia disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi. Retno Marsudi menuturkan bahwa Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan ke ibu kota Ukraina dan Rusia, yakni Kiev dan Moskow. Dalam keterangannya itu, Retno menyampaikan kunjungan Presiden Jokowi merupakan bagian dari rangkaian agenda Presiden RI ke luar negeri pada akhir Juni 2022. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai presidensi G20 dan salah satu anggota Campion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam, kata Retno. Menurut Retno, Jokowi menjadi pimpinan negara Asia pertama yang melakukan kunjungan kedua negara tersebut sejak Rusia melancarkan operasi khusus di Ukraina.